Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi. Baik kalian udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun belum, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Sekarang kalau kalian punya hubungan nih ya sama satu orang, apalagi yang spesial, bisa itu kayak teman kita, anggota keluarga kita, pasangan kita, entah itu yang sekarang atau yang udah jadi mantan. Kadang kan kita punya satu atau lebih memori yang kita kenang terus gak sih? Kayak kalau misalnya kalian ingat ada satu memori yang kalian rasanya kayak nggak bisa lupa dan kalian ingat banget perasaan kalian saat itu kayak gimana, bisa banget coba diceritain di comment section karena aku seneng banget dengar cerita yang lucu-lucu gitu. Nah, di reading kali ini kita mau lihat kalau dari sisi orang yang kalian sayang ini, kenangan terindah sama kalian tuh di waktu kapan sih? Kenangan kayak apa yang tersimpan di memori dia dan perasaan dia kayak gimana saat itu dan saat nginget-nginget lagi sekarang. Sekali lagi, ini nggak harus pasangan dalam kehidupan asmara kalian ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi siapapun itu yang kalian rasa, oh ini kenangan aku sama dia nih. Bisa kalian tentuin sendiri orangnya. Bisa juga kalian secara random aja gitu, terus kalian lihat kenangan ini kira-kira kenangan kalian sama siapa sih, kayak gitu. Nah, jadi kalau misal kalian belum tahu cara kerjanya pilih kartu kayak gini, kalian cuman pilih ini pal 1, pal 2, pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian dan perasaan kalian, terus kalian bayangin pertanyaannya. Kalian lihat yang kalian paling rasanya ketarik atau kalian paling cocok itu pile yang mana. Kalau misalnya kalian butuh meditasi dulu atau butuh diem dulu, kalian bisa pause screen ini karena kita akan langsung lanjut aja. Kalau misalnya kalian udah milih, kalian bisa ke description box, di situ udah aku taruh timestamp-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah pilih, kalian tinggal pencet waktunya dari file yang kalian pilih itu, terus udah dengerin aja apa yang aku bacain dari file yang kalian pilih ini, gitu. Jadi nggak usah lama-lama, see you di reading yang kalian pilih. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot kayak gini, karena balik lagi, reading ini kan general, jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakalan resonate sama kalian semua yang milih file ini. Jadi, tolong bijaksanalah dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, kalian yang paling tahu dari dalam hati kalian. Gitu. Dan yang kedua, sekali lagi ini nggak harus pasangan dalam kehidupan asmara kalian, bisa keluarga, bisa teman, bisa siapapun itu. Bisa kalian tentuin sendiri orangnya, bisa kalian secara random aja gitu, terus kalian lihat kira-kira ini kenangan kalian sama siapa, kayak gitu. Terus aku mau ingetin lagi kalau misalnya kalian mau private reading yang kayak gini atau dengan tema-tema yang lain, kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya udah ada di description box. Karena private reading itu pasti kan energinya itu lebih khusus untuk kalian. Kalau gini kan energinya bakalan kecampur gitu sama energi orang-orang lain yang milih file ini. Jadi kalau misalnya kalian mau reading yang khusus untuk kalian, kalian bisa langsung ke description box. Di situ aku udah taruh link Instagram aku. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau pesan, kalian bisa langsung DM ke situ. Gitu. Nah, terus gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja lihat kenangan terindah dia sama kalian itu momennya kayak apa. Kita lihat dari 5 kartu tarot ini. Kita dapat Knight of Cups, King of Wands, Four of Swords, Queen of Swords, sama Strength Reverse. Di sini banyak, ada 3 dari 5 itu kartu court card. Court card itu yang Page, Knight, Queen sama Kings. Itu biasanya tuh ngelambangin karakter seseorang atau kayak energi dari sesuatu. Ya gitu. Nah, jadi dari di rentetan 5 kartu ini tuh kelihatannya aja tuh udah kayak ngasih kita cerita yang kayaknya ini apa yang dialami sama kalian saat itu. Jadi yang aku lihat di sini itu dimulai dari dia ngasih lihat perasaan dia ke kalian. Entah perasaan apapun yang dia kasih tahu itu. Tapi yang aku rasain di sini itu bukan perasaan yang dia tunjukin sembarangan orang gitu loh. Jadi kayak perasaan yang mungkin sebenarnya dia biasanya tutupin. Perasaan yang mungkin juga dia sendiri juga malu gitu kalau dia mendem perasaan itu, kalau dia punya perasaan itu gitu di dalam diri dia. Bisa ini kayak kemarahan, kekecewaan, putus asa, kesedihan atau apapun itu gitu. Pokoknya intinya dia tuh ngasih tahu kalian soal by the way, maaf ya kalau ada yang berisik-berisik dari luar. Semoga suara aku masih kedengaran. Oke. Sempat ngeblank. Oke, jadi intinya dia tuh kayak semacam curhat gitu loh ke kalian. Dia ngasih lihat kayak ini loh perasaan aku gitu ke kalian gitu. Ini perasaan aku. Aku mau ngasih lihat perasaan ini ke kamu.
udah ini terserah kamu mau respon kayak apa, kayak gitu vibe-nya. Tapi itu dia tunjukin ke kalian juga dengan nggak mudah gitu sebenarnya. Yang aku rasain, dia saat momen ini terjadi itu susah buat dia ngakuin kalau dia punya perasaan ini gitu. Mungkin emang karena ada beban berat yang sebelumnya dia tanggung sendiri. Terus pada akhirnya dia bagi ceritanya ke kalian gitu di momen ini. Nah, saat itu respon kalian di mata dia, mungkin ini bukan respon kalian yang sebenarnya atau gimana, cuman di mata dia yang dia lihat, respon kalian soal apa yang dia ceritain ini, aku ngerasain di sini tuh lebih cenderung ke marah gitu loh. Maksudnya marah adalah kayak kalian marah kenapa orang ini, orang yang mungkin spesial untuk kalian gitu. Mungkin kenapa orang yang spesial untuk kalian ini bisa dapat perlakuan kayak apa yang dia ceritain ke kalian gitu. Atau kayak bisa sampai ngalamin apa yang dia ceritain ini gitu. Kayak nggak adil aja gitu dunia ini gitu buat kalian juga dari denger ceritanya dia ini gitu. Tapi tentunya marah yang dimaksud di sini tuh bukan berarti saat itu kayak kalian ngamuk-ngamuk atau kalian ngata-ngatain dunia, kalian ngata-ngatain alam semesta, nggak gitu ya aku rasain di sini. Cuman dari respon kalian itu dia nangkep kalau yang nganggap dunia ini nggak adil sama dia itu tuh bukan cuma dia doang gitu loh. Dia ngerasa dia itu normal karena kalian pun juga ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa, intinya dia ngerasa perasaannya dia tuh tervalidasi gitu dengan dia ngelihat respon kalian gitu. Dengan kalian marah ini gitu, dengan kalian nunjukin kemarahan kalian ini, justru dia ngerasa kayak aman dan dilindungi gitu loh. Dia ngerasa seenggaknya dia punya teman untuk ngerasa nggak sendirian gitu. Nah, tapi sekali lagi marah yang di sini tuh maksudnya kayak cuman paling contohnya kayak yang kenapa ya kayak gitu ya, maksudnya kayak cuman yang gitu-gitu loh, maksudnya kayak iya sih dunia nggak adil ya kayak gitu-gitu, bukan marah yang kayak kenapa sih dunia kayak gini-gini, nggak gitu yang aku lihat. Cuman pokoknya intinya kalian sama-sama ngerasa dunia itu nggak adil gitu loh, dan dia jadi ngerasa ada temen gitu. Dia ngerasa kalau dia sedih kayak gitu emang wajar dia sedih gitu, emang wajar dia punya perasaan itu, jadi dia nggak malu sama perasaan dia sendiri, intinya sih kayak gitu. Nah, dengan gitu dia ngerasa kayak bisa jadi lebih rileks gitu juga dari sebelumnya, dari dari beban-beban dia, karena mungkin dia udah bagi ke kalian dan dia ngerasa beban itu tuh udah nggak seberapa karena rasa bersalahnya dia gitu loh, rasa malunya dia tuh udah agak disembuhin gitu dengan kalian ngertiin kondisinya dia, dengan dia kayak ngerasa punya partner dalam ngejalanin itu dia ngerasa kayak agak diobatin gitu loh. Jadi bebannya dia tuh agak ada yang pindah gitu dan dia jadi lebih rileks gitu. Nah, dari kondisi rileks ini dia tuh justru jadi bisa nemu kayak hal-hal yang tadinya dia nggak lihat gitu, karena mungkin terlalu penat pikirannya sama apa yang ngebebanin dia sebelumnya gitu. Tapi karena dia lebih tenang gitu, karena dia tahu dia punya kalian, dia tahu dia punya kalian, segalanya tuh jadi lebih jelas gitu loh. Saya kayak kalau misalnya kita punya teman sepenanggungan, beban yang kita tanggung itu tuh nggak akan seberat itu gitu loh. Jadi dia ngerasa oh ya udahlah, beban aku udah berkurang gitu. Jadi dia tuh lebih enteng juga pikirannya, lebih jernih pikirannya, dia jadi bisa tahu jalan keluar dari si kondisi dia ini gitu loh. Dia juga bisa lihat gitu apa yang bisa dia pelajarin dari situasi dia saat momen ini terjadi gitu. Atau mungkin itu tadi jalan keluar yang bisa dia ambil untuk ninggalin situasi itu yang tadi yang ngebebanin dia itu. Pokoknya intinya dari cerita ini, dia nganggep kalian itu kayak nyelamatin dia dari situasi yang gak mengenakan gitu buat dia. Dengan kalian terima dia bahkan mungkin tanpa kalian berniat gitu loh. Kalian bahkan bantuin dia keluar dari kondisi yang menyesakan itu buat dia. Kayak gitu, itu yang dia inget banget. Nah, terus kita lihat kenapa sih momen ini berkesan banget buat dia. Kita dapat river dengan movement sama ceremony dengan invocation. Nah, dari dua kartu ini karena untuk dia yang lagi ada di situasi kayak gitu, dengan semua pikiran dan perasaannya yang bikin dia ngerasa stuck itu, buat bangkit itu sama sekali nggak gampang gitu loh. Buat nemu jalan keluar itu nggak gampang sama sekali. Tapi kalian tuh bisa bikin
sungai ini, misalnya anggap hidup dia tuh kayak sungai ini, sungai yang ada di kartu ini gitu, yang tadinya ngalir gitu, terus di saat itu, di saat-saat yang dia menjelang momen ini terjadi, dia ngerasa ini kayak kehambat sama sungai ini tuh kayak kehambat sama perasaan negatif yang dirasain saat itu gitu. Tiba-tiba mengalir lagi dengan lancar gitu setelah satu momen ini. Mungkin kalian nggak sadar, tapi memori itu yang dia ingat dari kalian gitu loh. Mungkin kalian ngelakuin ini tanpa kalian sadari juga gitu, tapi dia ingat ini, momen ini ada untuk dia, dan dia ini berkesan banget untuk dia gitu intinya. Sebelum dia ngerasa stuck di satu titik di kehidupan dia kayak aliran sungai ini gitu, maafin suara itu kalau kedengeran ya. Nah, intinya sebelumnya dia tuh ngerasa kayak stuck di satu titik gitu. Dia ngerasa kayak misalnya di satu titik ini tuh dia kayak kebendung gitu. Kayak misalnya si aliran sungai ini, kehidupan dia tuh ketutup sama bendungan, sama perasaan-perasaan negatif dia itu. Dia tuh ngerasa kayak perasaan dia itu cuman bikin dia berputar di satu titik yang sama aja gitu di satu sungai ini. Dan dia bahkan ya aku rasa tuh nyalahin diri dia sendiri karena dia nggak bisa maju gitu, dia nggak bisa ngalir maju. Dia kira dia yang nggak mampu gitu loh. Tapi dengan adanya kalian, cuman dengan keberadaan kalian itu, dengan respon kalian yang sama kayak dia gitu, dia anggap ya, yang tadinya bikin ombak-ombak perasaan negatif yang dia rasain itu, yang kayak berputar-putar di satu titik itu pada akhirnya nggak kemana-mana itu jadi kayak cukup tenang, dan dia sadar kalau ada yang ngebendung dia gitu loh. Dia sadar apa yang ngebendung dia dan gimana caranya ngebuka bendungan itu. Kayak tiba-tiba disinarin cahaya aja gitu ke apa yang sebenarnya selama ini nahan dia buat berkembang gitu, dan buat maju di hidup dia, buat terus ngalirin sungainya dia itu. Kayak yang aku lihat di memori ini, momen ini sama kalian tuh kayak nyalain lampu gitu loh, kayak tag gitu loh. Dan dia bisa jadi kayak ngelihat dengan jelas apa yang ada di sekitar dia. Dia jadi bisa liatin satu-satu, bisa pahamin satu-satu, dan jadi tahu gitu loh langkah apa nih yang abis ini harus dia lakuin. Kayak gitu. Kayak si satu momen ini tuh berarti karena satu kali doang gitu, maksudnya dengan satu kali dia cerita sama kalian, dan itu ngubah hidup dia gitu, yang tadinya dia kira gak ada jalan keluar sama sekali buat dia. Tapi cuma dengan berbagi cerita dia ini ke kalian, ke orang lain, dia jadi bisa ngelihat lagi gitu kalau sebenarnya dia tuh nggak tersesat banget, nggak setersesat yang dia pikirin gitu loh. Dan itu jadi pelajaran hidup yang besar banget juga buat dia. Dia jadi tahu kalau yang namanya jalan buntu itu nggak ada gitu. Yang ada itu cuman dia yang kekurangan cahaya doang. Kayak giliran dia udah dapet cahayanya dan dia udah bisa lihat sekitar dia tuh akan selalu nemu jalan keluar yang sebelumnya dia nggak kelihatan gitu. Bukan cuma di dalam situasi ini aja, tapi pelajaran ini dia pegang terus juga untuk hal-hal lain. Ini yang diceritain sama kartu strength tadi juga gitu. Sekarang kita lanjut, kita lihat perasaannya dia waktu dia ngalamin momen ini sama kalian, sama perasaannya dia saat ini kalau misalnya dia ngelihat balik momen-momen ini lagi. Untuk perasaannya dia saat itu kita dapat never ending story. Untuk perasaan dia saat ini, kalau misalnya kilas balik itu lagi, kita dapat happy. Ternyata miring, yaudah. Nah, ini yang kayak kita omongin tadi juga gitu, waktu satu momen ini terjadi, yang dia rasain itu waktu momen ini terjadi atau menjelang momen ini terjadi, yang dia rasain tuh benar-benar kayak putus asa gitu loh yang di sini. Kayak waktu dia itu terus berjalan gitu loh, hidup dia terus berjalan, tapi dia kayak nggak bisa gerak gitu, sedangkan waktunya dia tuh ngejar dia terus, stuck di satu posisi aja gitu. Kayak si orang ini kayak mau gerak juga dia nggak tahu pergerakannya kayak apa yang harus dia lakuin. Buat terbang dia nggak yakin sayap dia bakalan kuat apa enggak gitu buat nahan bobot tubuhnya dia. Mau berdiri takut luka karena bagian belakangnya nempel banget ke ini, maksudnya udah terlalu lama nempel ke permukaan ini, kayak gitu. Kayak apapun yang mau dia lakuin itu tadinya kayak serba salah gitu loh. Kayak dia ngerasa mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu salah. Terus apa gitu loh, maksudnya kayak jalan keluar apa lagi yang ada buat aku gitu, kayak gitu vibe-nya.
Sedangkan waktu dia buat bertindak itu, buat ngelakuin sesuatu itu kan pasti berjalan terus gitu loh. Ini si pasir ini tuh bakalan ngalir terus sampai akhirnya si pasir ini habis gitu kan. Dia bakalan waktu dia tuh bakalan ngalir terus, bakalan berputar terus sampai pada akhirnya waktu dia tuh habis gitu loh untuk dia merenung doang. Itu yang dia rasain sebelumnya. Kayak diburu-buruin sama waktu, sama orang-orang di sekitar dia, sama kewajiban-kewajiban dia gitu. Sedangkan dia sendiri nggak bisa ngebawa diri dia untuk bergerak gitu loh, untuk maju. Seakan-akan di posisi stuck ini tuh emang tempatnya dia yang cocok untuk dia gitu loh. Dan nggak ada ruang lagi buat dia untuk kembangin diri dia sendiri. Kayak gitu itu yang dia rasain. Tapi sejak satu momen ini sama kalian, dia tuh kayak nemu lubang kunci gitu loh. Kayak misalnya sekarang dia kalau ngelihat satu momen itu lagi, di satu momen itu dia tuh ngelihat dia kayak nemu satu lubang kunci yang bisa dia pakai untuk ngebuka pintu yang ternyata tuh bisa dia masukin gitu loh, yang ternyata kayak oh gini tuh gitu loh, maksudnya kayak yang apa sih namanya, kayak iya ini aku baru tahu dari satu momen ini kayak gitu, kayak mau masuk pintunya ayo di misalnya di kartu ini nih, di kartu ini tuh dia kayak punya banyak pilihan gitu yang aku lihat, kayak mau masuk pintu ini ayo buat ngebuka telur ini, mau apa namanya, mau terbang sama terbang sama balon juga ayo, mau netesin telurnya juga ayo, kayak apapun itu tuh jadi bisa dia lakuin gitu loh, kayak apapun itu jadi kayak pilihan yang tepat untuk dia lakuin, intinya kayak gitu. Justru jadi banyak pilihan, yang tadinya dia kayak nggak ada pilihan sama sekali, sekarang dia jadi kayak banyak pilihan gitu loh, jadi kayak banyak jalan yang kebuka yang bisa dia ambil, tinggal pilih doang gitu. Kayak dia sadar dia sebenarnya punya kunci untuk ngembangin diri dia untuk jadi seseorang yang dia pengen jadiin gitu loh. Kayak kalau dia ngelihat momen ini lagi gitu, dia sadar kalau misalnya momen ini tuh bikin momen ini tuh satu momen yang bikin dia sadar kalau emang jawaban apa yang harus dia lakuin itu tuh sebenarnya udah dari dalam diri dia dari dulu juga. Cuman emang dia baru lihat sejak si momen ini. Momen ini tuh benar-benar kayak yang ping gitu, kayak nerangin dia gitu sama jalan apa aja yang di sekitar dia kayak gitu. Dan dia pun bersyukur banget sama itu. Suasana hati dia pun membaik gitu loh, maksudnya kebahagiaan atau happy itu kan energi yang frekuensinya tinggi kan. Dengan dia ngasih frekuensi tinggi ini, dia tuh juga kayak nyerap energi positif juga lebih lagi gitu loh ke hidup dia, dan dia bersyukur banget karena itu. Jadi nggak heran kalau emang momen ini jadi satu momen yang nggak bisa dilupain gitu sama dia, karena emang satu momen ini udah ngubah hidup dia banget, dan dia bersyukur banget karena itu. Terus kita lihat apa yang mau dia lakuin dengan kenangan itu untuk kalian. Kita dapat dua kartu waktu aku shuffle ini. Kita dapat the star, terus di depannya ada ini five of cups reverse, dua-duanya reverse. Nah, kayak yang sebelumnya kita lihat, satu momen ini, kenangan ini tuh dia jadiin kayak pegangan hidup dia gitu. Kayak kalau misalnya dia udah ngerasa dia buntu, atau dia udah gak ada jalan keluar lagi gitu, atau putus asa, atau dia udah cenderung fokus ke hal negatif gitu di hidup dia jadi kayak ada pegangan untuk ngebalikin kayak apa namanya, keyakinan dia ke hal-hal yang positif lagi gitu loh. Setiap kali dia ingat kalau dia pernah keluar dari satu kondisi yang menurut dia mungkin saat itu sangat buruk gitu, cuman dengan satu momen yang bahkan itu cuma cerita sama kalian gitu loh, cuma curhat sama kalian, dia ngerasa apapun itu yang dihadapin sekarang pasti juga akan ada jalan keluarnya lagi gitu loh. Jadi ini tuh di apa namanya, kenangan ini, satu momen ini tuh dipakai sama dia tuh buat penerangan gitu loh nih, buat kayak di dalam setiap masalah, di balik setiap masalah itu tuh pasti ada yang kayak bisa nerangin dia gitu, tinggal tunggu aja kapan dia bisa diterangin itu kayak gitu. Jadi kayak harapan gitu loh kalau dia udah mulai goyah, dia tahu kalau jalan keluar dia tuh pasti ada kayak sebelumnya gitu. Dia bisa minta penerangan itu, tunggu dikit, dan percaya kalau kesempatan untuk dapetin penerangan itu tuh pasti dikasih ke dia gitu, kalau dia emang minta dan percaya gitu kalau emang penerangan itu ada untuk dia, sama kayak apa yang dia udah pernah alamin sebelumnya. Nah jadi kalau misalnya dia ngalamin kayak gitu lagi, kalau dia udah mulai kayak menyesali hidupnya lagi, atau kayak mulai fokus ke hal negatif yang tadi kita bilang, dia nggak akan putus asa berlama-lama gitu loh. Mungkin dulu dia nggak tahu, tapi sekarang dia tahu kalau kesempatan untuk jadi lebih baik itu pasti ada, dan selama kita emang ada niat untuk tumbuh dan berkembang, kesempatan itu pasti dikasih ke kita gitu loh. Kita pasti ditunjukin jalan. Itu yang sekarang dia pegang gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan.
Kalau misalnya kalian ngerasa resonate, kayak kalian emang ngerasa si orang ini atau ada orang yang emang pernah cerita ke kalian soal kayak gini dan terus habis itu hidup dia jadi lebih baik gitu kelihatannya, kayak gitu-gitu, kalian bisa ceritain di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, atau kalian bisa ceritain juga perasaan kalian saat momen ini terjadi itu kayak apa juga, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian suka videonya, bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian untuk berbagi kesenangan juga. Terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga hidup kalian selalu baik-baik aja. Dalam hal apapun itu, jaga kesehatan selalu, dan see you in the next reading. Dadah! Halo Pal 2, selamat datang di Pal yang kalian pilih. Semoga kita bisa have fun sama-sama di reading kali ini. Tapi sebelum mulai kesini, aku mau ingetin dulu untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi dari setiap reading tarot kayak gini. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini tuh kan general ya. Jadi energi kalian juga tercampur sama energi orang lain gitu. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakalan resonate sama kalian semua yang milih Pal ini. Jadi penting untuk selalu bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang enggak. Kalian yang tahu, hati kalian yang tahu. Dan kalau misalnya kalian mau private reading, kalau kayak gini kan tadi aku bilang ini lebih general. Kalau kalian mau yang energinya khusus untuk kalian gitu, reading yang energinya khusus untuk kalian, untuk tema ini, untuk tema-tema lain yang pernah kita lakuin sebelumnya di reading-reading sebelumnya, atau apapun gitu, atau pertanyaan bebas gitu, kalian bisa langsung cek di Instagram aku. Di situ udah aku taruh tema-tema yang dibuka dan untuk pertanyaan bebas juga. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung booking atau mau tanya-tanya gitu, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku itu. Linknya udah ada di description box. Dan yang terakhir, sekali lagi ini nggak harus yang ada di reading kali ini nggak harus pasangan dalam kehidupan asmara kalian gitu. Bisa jadi ini keluarga, bisa jadi teman, siapapun itu. Bisa kalian tentuin sendiri orangnya sebelum, maksudnya tanpa ya itu bisa kalian tentuin sendiri orangnya, kalian bayangin orangnya, bisa secara random aja, terus kalian lihat kira-kira ini kenangan kalian sama siapa, kayak gitu. Nah, jadi kita langsung mulai dari 5 kartu ini. Kita lihat untuk dia kenangan yang terindah sama kalian itu kayak apa sih, momennya kayak apa. Kita dapat Ace of Cups, Queen of Pentacles reverse, The Chariot, Three of Pentacles reverse, sama The Lovers reverse juga. Nah, jadi kenangan yang dia simpan soal kalian itu saat kalian ngelakuin sesuatu bareng-bareng gitu. Sesuatu yang aku lihat di sini kalian berdua tuh sama-sama enjoy gitu. Mungkin ini kegiatan yang merupakan hobi kalian berdua gitu, atau passion kalian, atau minat kalian, atau kegiatan kayak yang coba-coba gitu loh, kayak mau nyoba ngelakuin ini, mau nyoba ngelakuin itu gitu. Kayak misalnya kalian mau nyoba outbound, atau kalian mau nyoba belajar masak bareng, atau apapun itu gitu loh, kayak mau coba belajar boxing bareng, kayak gitu-gitu, apapun itu gitu. Tapi yang aku lihat dari Ace of Cups ini, kalian tuh kayak ngasih seluruh hati kalian banget gitu di satu kegiatan ini. Kalian sama dia itu kayak ngasih seluruh hati kalian berdua banget gitu di satu kegiatan ini. Kayak benar-benar enjoy banget yang dari dalam hati banget gitu loh. Maksudnya bukan yang kayak cuman coba-coba terus kayak meh gitu loh, nggak gitu. Cuman ini benar-benar yang kalian enjoy banget dan kalian benar-benar numpahin seluruh hati kalian banget di situ. Gitu. Oh, atau bisa juga ini untuk beberapa dari kalian, Ace of Cups ini mungkin buat kalian resonate juga di momen ini. Mungkin kalian kayak lagi berbagi cinta bareng gitu. Maksudnya berbagi cinta ini kayak mungkin kalian lagi jadi partner dalam acara amal gitu. Kalian sama-sama volunteer di acara amal itu, atau kalian lagi sama-sama dengerin teman kalian yang lagi curhat gitu, kayak ngasih support ke dia, atau ngasih sama-sama ngelindungin si teman kalian ini gitu, atau kayak ngasih support ke teman kalian yang lagi perform, atau apapun itu gitu, atau ya gitu, apapun itu. Pokoknya intinya ada cinta yang dibagikan, atau ada cinta yang dinikmati di situ gitu loh. Maksudnya cinta di sini itu tuh ke perasaan yang bahagia gitu loh. Maksudnya perasaan yang kalian emang benar-benar suka dari dalam hati kalian ngelakuin kegiatan ini. Maksudnya bukan karena kewajiban, bukan karena untuk nonjolin image kalian, tapi kalian emang benar-benar suka gitu ngelakuin kegiatan ini. Kalian emang benar-benar hati kalian ada di situ aja gitu.
Dan untuk sebagian yang lainnya itu kayak yang tadi aku bilang, kayak lagi ngerjain sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang kalian sama-sama suka banget. Mungkin bisa jadi ini kayak cuma sekadar nonton film bareng terus kalian ngebahas bareng. Kayak gitu-gitu. Dan kalian ngelakuin ini tuh kayak demi itu yang tadi aku bilang juga, kayak demi kepuasan kalian sama-sama, buat fulfillment kalian di hati masing-masing gitu. Dan dari kalian aku ngelihat ada unsur kerja sama juga di sini. Maksudnya kalian kayak kerja sama dia gitu di aktivitas ini. Rasanya kayak kalian itu tuh fulfilled banget gitu loh di dalam hati kalian, kayak puas banget jiwa kalian berdua di sini. Aku nggak tahu dari sisi kalian kayak gimana, tapi seenggaknya dari kenangan dia, apa yang dia simpan di kenangan dia saat itu dia puas banget, dan dia juga ngelihat kalian tuh kayak puas banget gitu loh ngejalanin satu kegiatan ini, ngejalanin satu kerja sama dia ini gitu. Kayak kalian udah memberikan yang terbaik yang bisa kalian berikan dalam kegiatan apapun itu gitu. Kerja sama kalian berdua saat itu benar-benar kayak klop banget gitu di dalam prosesnya. Kayak selain nikmatin hasilnya, selain nikmatin rasa puasnya dari hasil apa yang udah kalian lakuin itu, yang aku rasain dia juga benar-benar nikmatin proses yang dia laluin itu sama kalian. Kayak usaha dia saat itu, kerja sama dia sama kalian, chemistry kalian berdua, itu yang dia nikmatin banget gitu loh, momen-momennya. Kayak waktu dia menumpuk hasil itu gitu bareng-bareng sama kalian, dia ngerasa kalian itu tuh kayak partner yang enak banget gitu diajak kerja sama dia gitu. Kayak chemistry-nya dapet banget di satu kegiatan itu. Apapun yang misalnya kayak dia minta tolong sama kalian, itu kalian lakuin dengan baik banget sesuai harapan dia gitu. Apapun yang kalian butuhin, dia juga lakuin dengan baik banget sesuai harapan kalian, atau sesuai harapan dia gitu dalam membantu kalian. Dia juga puas banget sama hasil kerja dia saat itu gitu. Kayak gak tau ya, aku ngerasain di sini tuh kayak soulmate banget gitu loh di antara kalian berdua di satu kegiatan ini. Kayak udah tahu satu sama lain tuh harus gimana. Jadi di dalam by the way maaf ya kalau ada yang berisik, aku nggak tahu itu suara apa, nggak tahu, kayak suara angin. Oke, lanjut. Semoga suara aku pasti kedengeran dan semoga itu nggak ganggu banget. Nah intinya kalian tuh udah kayak kenal banget sama satu sama lain gitu loh. Kayak tahu si orang A mau orang B kayak apa, si orang B tahu orang A tuh mau dia kerja kayak apa, kayak gitu. Jadi kayak di dalam kegiatan ini dinamikanya itu lancar banget gitu loh, kayak ngalir banget gitu prosesnya. Dan misalnya pun ada yang rasanya kayak hambatan gitu, chemistry kalian dalam nyelesain hambatan itu juga oke banget gitu. Maksudnya dia juga puas banget dengan chemistry kalian nyelesain satu hambatan itu gitu. Kok miring? Oke. Nah, dan aku agak ngerasa ada unsur kayak performance gitu loh dari The Chariot ini gitu. Mungkin kalian emang tampil bareng di satu acara saat itu gitu, dan dia suka chemistry kalian waktu kalian tampil bareng, atau kayak misalnya MC bareng gitu, atau di dalam satu proyek itu kalian dinilai gitu. Kayak gitu itu bisa juga gitu. Tapi intinya ada satu unsur performance gitu loh. Mungkin ini nggak semua orang di file ini bakalan resonate sama ini, tapi mungkin untuk beberapa dari kalian iya resonate. Tapi inti dasarnya adalah kerjasama yang kalian tunjukin di mata orang lain yang ngeliat pun gitu juga oke banget gitu loh. Kayak wah ini orang emang chemistry-nya bagus banget ya ini berdua, kayak gitu. Orang-orang yang ngeliat pun tuh juga kayak gitu mikirnya. Orang lain yang nonton kalian tuh juga enak banget, kayak lancar banget apa yang kalian lakuin itu, kayak gitu. Terus kita lanjut ke apa sih yang bikin momen ini jadi momen yang bermakna banget buat dia. Kita dapat ancestors dengan generation, sama shaman dengan ancient healing wisdom. Nah, dari si shaman ini, dari kartu yang shaman ini, jadi shaman itu satu orang yang shaman di sini ya, maksudnya shaman di kartu ini tuh di ngelambangin satu orang tuh yang udah been through many things gitu loh. Maksudnya kayak udah ngelaluin banyak banget hal gitu. Kok ngeblank. Pokoknya intinya dia tuh kayak si shaman ini tuh kayak udah ngerasain banyak hal, udah tahu banyak banget soal kehidupan gitu loh. Nah ini yang dia rasain juga ke kalian gitu. Maksudnya dia tuh ngerasa kayak udah kenal banget kalian, udah kayak tahu banget kalian tuh maunya apa, dan dia juga ngerasa kalian udah kenal banget dia gitu.
kayak udah banyak banget hal yang kalian laluin sama-sama gitu. Soalnya di apa namanya, kegiatan ini dia ngerasa koneksi dia sama kalian itu kayak kuat banget gitu. Kayak kalian tahu apa yang dibutuhin masing-masing tanpa perlu diminta. Kayak emang udah kenal dari waktu yang lama aja gitu loh, yang udah hafal kebiasaan, kemauan, seleranya masing-masing gitu. Kayak udah kenal banget dan hafal banget gitu soal masing-masing. Jadi kesannya kalian tuh kayak saling peka sama satu sama lain, padahal emang kayak udah otomatis aja gitu loh. Maksudnya bukan karena kalian tahu maunya satu sama lain, tapi emang kayak udah terendap di dalam apa namanya, dia ngerasanya tuh kayak kalian tuh soulmate yang uh, seleranya satu sama lain, kemauannya satu sama lain tuh udah terendap di dalam alam bawah sadar kalian gitu loh. Jadi udah otomatis kalian lakuin, udah otomatis kalian penuhin satu sama lain kayak gitu. hmm, hmm, dia ngerasanya antara kalian sama dia tuh emang udah kenal lama, yang tadi kita omongin juga. Jadi kenal banget gitu satu sama lain, atau emang kalian mungkin sefrekuensi gitu loh. Kayak cerminan satu sama lain gitu, kayak di si lovers ini. Jadi mungkin saat itu kalian tuh cuman mikir kayak, kalau dalam situasi ini aku mau partner aku kayak gini gitu. Kayak kalian tuh cuman berkaca sama kemauan diri sendiri, tapi ternyata emang itu yang dia mau juga gitu loh. Mungkin emang yang dia mau tuh sesuai kayak apa yang kalian mau. Kayak kalian apa namanya, itu tuh berarti banget buat dia gitu, untuk dia ngerasa di ngertiin sampai segitunya gitu. Dan itu ngelancarin apa yang kalian lakuin gitu. Dengan apa yang kalian lakuin itu apa namanya, jadi berjalan lebih lancar, itu jadi kayak nambah asiknya juga kan pastinya dari apa yang kalian lakuin saat itu. Yang aku rasain di sini ini tuh kayak kerjasama terlancar yang pernah dia lakuin gitu di antara sama orang-orang lain. Dan ini bikin dia bangga juga sama diri dia sendiri karena bisa ngelakuin apa namanya, bisa ngelakuin sesuatu dengan segitu bagusnya, dan bisa kayak ngejalanin satu kerjasama dengan segitu kompaknya kayak gitu. Dan itu karena dipacu sama kerjasama sama kalian gitu, makanya ini spesial banget buat dia. Nih ya, ini kayak misalnya kayak ngecap tangan gini nih, dia ngelakuin bagiannya ini, dia hasilnya si cap tangan ini gitu, terus kalian lanjutin dengan ini, maksudnya ngelanjutin step berikutnya gitu. Kalian udah otomatis gitu ngelanjutin part kalian tanpa perlu dia minta, dan ngasilin cap tangan ini. Kayak kalian tuh ngebentuk satu kesatuan bareng-bareng gitu, yang kalau dilihat tuh kayak nyambung gitu ya. Kalau dilihat tuh kayak, wah bagus juga nih hasilnya kayak gitu loh. Kayak kalian ngasilin satu hasil karya, satu penampilan, satu kegiatan, satu momen yang tersusun dengan rapi gitu kalau dilihat dari luar gitu. Dan kalau misalnya dia ngeliat lagi, itu enak untuk ditonton ulang gitu, dan dia seneng banget nge-replay itu di kenangan dia gitu. Kayak kalian saling ngelengkapi langkah satu sama lain gitu, jadi satu kesatuan itu kayak gitu. Itu asik banget untuk dia apa namanya, ingat-ingat lagi. Sekarang kita lihat perasaan dia waktu dia ngalamin momen ini sama kalian, sama perasaan dia saat ini kalau dia nginget-nginget lagi momen ini. Untuk yang saat itu kita dapat chaos and conflict. Untuk yang saat ini kalau dia ngelihat lagi, kita dapat treasure island. Nah, jadi saat ini terjadi, dia tuh kayak ngerasa banyak banget yang harus dia lakuin, banyak banget yang harus dia susun, banyak banget yang harus dia rencanain. Mungkin kayak gimana caranya biar hasilnya bagus, gimana caranya kalian bisa have fun semaksimal mungkin dalam ngelakuin ini, atau kayak gimana caranya kegiatan kalian ini bisa berjalan dengan lancar gitu, gimana caranya ngadepin persoalan-persoalan yang tiba-tiba datang gitu. Intinya banyak banget yang harus dipikirin saat itu. Kayak maksudnya pikiran dia saat itu tuh chaotic banget gitu loh. Kegiatan kalian saat itu tuh chaotic banget, banyak yang harus dilakuin, banyak yang harus dipikirin, banyak yang harus direncanain tadi itu. Kayak bahkan aku agak ngerasa dia kadang nggak tahu gitu loh, kayak maksudnya kadang dia bingung ide mana yang harus dia pakai gitu, atau apa yang harus dia lakuin kayak gitu-gitu, gimana nyusun kegiatan ini biar rapi. Tapi di setiap kebingungan dia saat itu, kalian tuh kayak bawa solusi baru gitu ke kegiatan ini gitu. Maksudnya bawa solusi baru ke kebingungannya dia ini. Bahkan dia ngerasa kalian itu tuh kadang lebih tahu apa yang dia mau gitu dibanding dia sendiri, apa yang lebih memuaskan untuk dia dibanding dia sendiri gitu loh. Kayak apa yang dia bingung, kalian bisa ngelengkapin itu gitu loh.
apapun yang kalian bingung dia bisa ngelengkapin itu, kayak saling nambal aja satu sama lain gitu loh, gitu, kayak saling ngelengkapin jadi satu kesatuan. Itu tuh asik banget kalau maksudnya emang kerja sama yang kayak gitu tuh asik banget, dan dia juga nyaman banget maksudnya ngerjainnya tuh dengan kayak bangga gitu loh sama dirinya sendiri, dirinya dia sendiri, sama gimana kalian berdua nyiptain kondisi kerja sama yang segitu kompaknya. Itu tuh bangga banget gitu loh yang dia rasain di sini. Kayak apa namanya, apapun yang kalian bingung dia kayak bisa saling nambal satu sama lain tuh udah kayak gitu loh, tuh kayak seneng banget aku ada yang bisa kayak gini sama aku, kayak gitu loh dia rasainnya. Kayak di tengah-tengah chaos itu kalian sama-sama nemuin kerjasama yang harmonis banget gitu di antara kalian berdua. Mungkin menurut dia itu menarik banget gitu waktu dia ngelihat apa yang udah dia kerjain itu dilengkapin sama apa yang kalian kerjain. Kayak dia senang aja gitu ngerasa ada yang klop sama dia. Dia ngerasa di ngertiin gitu dan dihargain. Dan sekarang kalau dia ngelihat kenangan-kenangan itu lagi, dia tetap ngelihat memori itu sebagai kayak harta yang khusus punya dia sama kalian aja gitu loh. Kayak rasa kesenangannya itu yang mungkin cuma kalian berdua doang gitu yang tahu. Mungkin orang lain ngelihat dan kagum sama kalian, orang lain mungkin juga seneng ngelihat kerja sama kalian berdua gitu loh. Orang lain juga mungkin puas ngelihat kalian berdua. Tapi rasa bangganya itu dia ngerasa wow banget karena itu cuma punya kalian berdua gitu loh. Jadi kayak spesial banget rasanya, dan si kenangan ini tuh bener-bener dia bawa kemana-mana, kayak si kura-kura ini bawa si apa namanya treasure-nya ini di punggungnya dia gitu. Si dan kalau kita lihat si kura-kura ini tuh ada di lautan yang rasanya polos gitu dan lebih redup gitu dibandingin si peti harta karun dan hati-hati bintang-bintangnya ini di sekitarnya ini. Maaf ya kalau itu ganggu sekali lagi. Nah, jadi yang aku rasain di sini tuh bahkan sampai sekarang dia ngejadiin memori ini tuh sebagai standar kerjasama yang baik gitu loh di antara dia sama apa namanya? Di antara dia sama orang-orang lain yang bakalan ngelakuin kerjasama lain sama dia atau ngelakuin kegiatan ini sama dia gitu. Dan dia belum nemu yang sepadan gitu loh sama kalian. Karena setiap dia ngelakuin sesuatu sama orang lain, kayak apa yang dia lakuin sama kalian ini, dia akan ngebandingin gitu gimana dia kerja sama kalian di memori yang dia simpen ini sama dia gimana dia kerja sama orang lain saat ini, kayak gitu. Jadi kalian tuh selalu jadi perbandingan buat dia, standarnya kerjasama yang bagus, kayak gitu. Nah, terus kita lihat memori ini, kenangan ini tuh mau diapain sih sama dia selanjutnya. Kita dapat Queen of Cups reverse. Nah, Queen of Cups itu simbol orang yang kayak kenal baik sama perasaan dia gitu loh. Maksudnya yang energi feminin yang nerima perasaan dia dan dikenali dengan baik gitu loh. Jadi yang aku dapetin di sini, dia pun kayak gitu. Perasaan ini tuh di-replay terus sama dia. Mungkin dia sering ngebayangin memori ini sama kalian dan bener-bener dirasain gitu waktu kalian ada di kerja sama ini. Kayak senengnya dirasain, kompaknya dirasain, perasaan dimengertinya dirasain lagi. Intinya memori ini tuh dia simpen sebagai, itu yang tadi kita bilang juga, standar perasaan yang mau dia rasain gitu. Kalau emang dia ngalamin pengalaman serupa di hidup dia, mungkin ada kerja sama lain, atau mungkin waktu itu kalian quality time, misalnya kayak kalian naik kano bareng-bareng. Jadi setiap kali dia naik kano sama orang lain, dia akan secara nggak sadar ngarepin untuk ngerasain perasaan yang sama kayak yang dia rasain waktu itu sama kalian gitu. Dia akan secara nggak sengaja ngarep si partner dia naik kano ini gitu, maksudnya saat ini gitu, ngedayungnya sekompak waktu dia sama kalian saat itu dan sengerti itu sama apa yang dia mau gitu, kayak kalian waktu itu. Jadi secara nggak sengaja jadi perbandingan buat yang kedepannya dialamin juga gitu loh, kegiatan apapun itu, soalnya emang seasik itu gitu loh buat dia, bener-bener klop sama kalian, udah asik ngerasa dimengerti pula gitu loh, kayak ngecap banget gitu loh memori itu. Kayak dia pengen ngerasain itu lagi, dia pengen ngerasain rasa puas itu lagi, dia pengen ngerasain rasa bangga itu lagi, dia pengen ngerasain rasa itu, maksudnya rasa senang itu lagi, kayak gitu.
segini aja yang bisa aku sampein, ini miring lagi. Kalau misalnya kalian emang kayak ngerasa ada yang kayak klik, oh waktu itu aku pernah gini sama dia, oh waktu itu aku ngelakuin ini sama dia, kayak gitu-gitu, atau kayak apapun itu yang mau kalian ceritain, bisa langsung ceritain di comment section kalau emang kalian mau cerita, karena aku selalu seneng bacain cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka video ini, boleh tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, untuk kita sama-sama berbagi fun-nya. Semoga kalian juga have fun selama dengerin reading kali ini. Dan terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck terus dalam hidup kalian. Jaga kesehatan dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pile 3, selamat datang di Pile yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini. Tapi sebelum kita mulai ke readingnya, aku mau ingetin dulu untuk tetap selalu bijaksana dalam menerima informasi apapun dari setiap reading tarot pilih kartu kayak gini. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini kan general ya, energinya kecampur energi kalian sama energi orang-orang lain yang milih pile yang sama juga gitu. Jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakal resonate sama kalian semua gitu yang milih pile ini. Jadi akan lebih baik kalau kalian tetap bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian dan mana yang bukan pesan untuk kalian. Semuanya hati kalian yang paling tahu gitu. Nah kan sekarang kita tahu kalau reading pilih kartu ini lebih general. Jadi kalau misalnya kalian mau yang emang lebih personal untuk kalian, yang energinya untuk khusus untuk kalian aja, kalian bisa langsung ke Instagram aku untuk cek soal private reading. Aku udah buka tema yang kayak gini sama tema-tema sebelumnya yang pernah kita jadiin pilih kartu kayak gini juga di YouTube. Kalian bisa request tema apapun, dan kalau misalnya emang kalian mau booking atau mau nanya lebih jauh, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku itu aja. Linknya udah ada di description box, jadi tinggal buka itu. Dan yang terakhir yang mau aku ingetin, kalau siapapun yang ada di reading ini tuh gak harus pasangan kalian gitu di dalam kehidupan asmara. Bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, atau siapapun itu. Bisa jadi kalian tentuin sendiri orangnya, atau bisa juga secara random aja gitu. Kalau kalian lihat kenangan ini, kira-kira ini kenangan kalian sama siapa sih, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita langsung mulai ke kayak memori apa yang paling berkesan buat dia soal kalian. Kita dapat The High Priestess Reversed, Seven of Wands, Three of Cups, Page of Cups, sama Six of Swords Reversed. Nah, jadi pile ini kayak si pile 1 sebelumnya, tarotnya tuh ngebentuk kayak cerita yang bisa kita baca bareng-bareng. Jadi awal cerita ini ada satu momen dimana si dia ini, orang ini tuh ngerasa tersesat gitu sama hidupnya. Kayak apa yang dia lakuin saat itu dalam hidupnya mungkin gak menyenangkan buat dia, mungkin gak sesuai sama apa yang dia bayangin, atau apa yang sebenarnya dia mau jalanin gitu. Dan dia bingung gitu sama apa yang harus dia lakuin buat ngubah itu semua. Mungkin saat itu dia ngerasa stuck gitu. Maksudnya dia ngerasanya kayak gak tahu aja selanjutnya apa yang mau dia lakuin. Hal yang benar untuk dia lakuin apa aja tuh dia gak tahu. Apa yang dia pengen aja di dalam hidupnya saat itu mungkin dia gak tahu gitu loh. Tapi di saat dia tersesat ini, dia tuh kayak secara gak sadar juga nolak bantuan atau saran-saran orang-orang yang ada di sekitar dia gitu, yang udah nyoba bantuin dia. Mungkin ada yang udah nyoba ngarahin dia ke jalan yang mungkin dia tertarik, mungkin kayak diajak ikut organisasi diajak ikut organisasi apa yang mungkin bisa ngarahin dia dengan lebih baik, atau ikut kayak seminar apa gitu, atau untuk ikut kegiatan apa gitu, kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang udah nyoba kayak gitu. Atau ngajak dia ngebuat sesuatu gitu, tapi dia tuh udah nutup diri dia karena rasa frustasi dia sama diri dia sendiri gitu loh. Dan ini sebenarnya bukan tindakan yang bukan tindakan yang jarang dilakuin manusia gitu, tapi ini manusiawi banget kalau aku bilang. Kalau kita ngerasa tersesat dan kita stay di mindset yang tersesat itu, semua jalan itu akan ngerasa salah gitu. Karena kalau misalnya kita udah ada di mindset yang tersesat, kita akan narik lebih banyak energi tersesat lagi. Ingat yang namanya law of attraction, energi sejenis tuh akan narik energi sejenis. Kalau misalnya emang di alam bawah sadar kita tahu kalau kita tersesat, kita akan narik lebih banyak lagi energi ketersesatan itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kayak gitu. Nah, jadi dia yang create
itu sendiri di dalam diri dia, tapi dia sendiri nggak sadar. Dia pengen keluar tapi dia sendiri menolak untuk keluar tanpa dia sadarin gitu. Kalau kita ngerasa tersesat untuk keluar dari mindset itu pun, kalau kita udah ngerasa tersesat gitu, kalau dia udah terbiasa sama mindset yang tersesat itu susah keluar ya, karena buat dia udah terbiasa aja, jadinya itu kayak tempat yang sesuai aja gitu loh buat dia. Nah, terus itu titik baliknya di sini. Di dalam kok gue bingungnya buatnya gimana dah. Nah, di dalam ketersesatannya dia ini gitu, dia sempat mungkin terjebak sama satu rasa ketagihan gitu. Three of Cups itu tuh bisa diartiin sebagai kayak pesta-pesta gitu. Jadi mungkin untuk sebagian dari kalian emang saat itu yang dia lakuin itu mungkin dia jadi ketagihan untuk party-party gitu, mungkin minum-minum atau seenggaknya nongkrong sama teman-temannya, atau kayak nggak bisa ditinggal sendiri. Mungkin dia ngerasa kesepian kalau sendirian atau apapun itu. Pokoknya intinya dia ketagihan sama sesuatu, jadi attach sama sesuatu. Mungkin itu attach sama teman-temannya. Tapi nggak harus berupa kegiatan-kegiatan kayak gitu juga. Bisa jadi dia ketagihan nonton Netflix gitu, atau ketagihan makan, ketagihan shopping gitu, ketagihan nongkrong tadi kayak sama teman-temannya itu. Apapun itu, intinya dia tuh berusaha nutupin rasa frustasinya dengan kabur ini ke satu kegiatan tertentu gitu, yang pada akhirnya bikin dia attach gitu. Tapi ada satu saat di mana kalian itu datang, mungkin saat ada satu periode yang dia dekat sama kalian atau dia sering ngeliat kalian gitu, dan bikin dia ngerasa kalau dia tuh nggak sendirian gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, rasa cinta yang kalian kasih ke dia saat itu gitu, walaupun mungkin kalian nggak ngasih itu dengan sengaja juga gitu loh, tapi rasa cinta atau kayak rasa pertemanan gitu, atau rasa cinta yang dimaksud di sini tuh bukan cuma rasa cinta secara asmara gitu ya, tapi bisa jadi kayak kalian bikin dia tahu kalau kalian tuh ngerti apa yang dia rasain gitu. Kalian bikin, entah secara sadar maupun nggak sadar, kalian tuh bikin dia tahu kalau dia itu nggak setersesat itu gitu loh. Maksudnya ada sesuatu di dalam dirinya dia yang masih bisa dihargain gitu loh. Ada sesuatu di dalam dirinya dia tuh yang masih bisa dikembangin lagi gitu. Kayak gitu. Itu yang aku maksud rasa cinta di sini, karena cinta itu tuh nggak terbatas ya. Maksudnya rasa cinta itu kan nggak terbatas di hubungan asmara doang. Kalian bisa aja ngasih cinta ke keluarga kalian, ke teman kalian, ke orang-orang lain, bahkan ke yang kalian nggak kenal. Itu yang namanya cinta. Cinta itu nggak terbatas. Cinta itu tulus gitu loh. Maksudnya cinta itu apa yang kalian kasih tanpa kalian niat, tanpa kalian ada niat untuk dibalas, tanpa kalian ada apapun itu. Pokoknya intinya cinta itu yang aku maksud di sini tuh kebaikan yang kalian kasih gitu, apapun bentuknya. Ini momen yang jadi titik balik dia saat ini. Intinya rasa cinta yang dia dapat dari kalian itu tuh nolong dia pelan-pelan keluar dari rasa ketagihannya dia ini gitu loh. Mungkin kalian nggak sadar, karena yang aku lihat di sini kalian itu cuma nganggap dia teman gitu, mungkin cuma nganggap dia kayak manusia biasa, bukan sebagai sesuatu yang untuk ditolong gitu. Justru karena dianggap itu normal gitu, karena dia nggak karena mungkin kalian nggak nganggap dia sebagai objek buat ditolong gitu. Dari entah mungkin ngobrol-ngobrol sama kalian atau apapun yang kalian lakuin bareng-bareng, dia tuh mau ngelepas diri dia sendiri gitu loh dari ketagihannya dia itu. Karena dia kalau misalnya kita ngerasa ditolong, kita akan ngerasa inferior gitu loh. Maksudnya kita akan ngerasa kita di bawah orang yang menolong kita gitu. Tapi kalau kita ngerasa ini teman kita gitu, kita akan pelan-pelan kepacu di dalam diri kita sendiri kalau kita mau maju gitu loh. Kayak gitu. Itu yang aku rasain di sini. Gitu. Terus kita lihat kenapa sih si kenangan ini tuh berarti banget buat dia. Kenapa sampai sekarang kenangan ini masih bermakna banget buat dia. Kita dapat Dragonfly dengan Emergence, sama Dreamtime dengan Creation. Nah, nah, karena kan tadi kita udah bahas kalau dia itu bahkan mungkin nggak paham sama diri dia sendiri kan, karena kayak dia kehilangan diri dia di tengah-tengah rasa frustasi yang tanpa sengaja dia izinin untuk bersarang di dalam diri dia dan nguasain dia gitu. Jadi dia itu dalam
keadaan yang nggak kenal sama diri dia sendiri. Dia nggak tahu dia maunya apa, dia nggak tahu dia sukanya apa, dia tahu dia nggak suka sama hidupnya saat ini, tapi hidup yang dia suka kayak gimana aja itu dia tuh nggak tahu gitu loh. Dia nggak bisa nebak itu, nggak bisa nyasar ke satu nyasar nggak bisa bikin sasaran gitu, nggak bisa bikin vision hidup kayak apa yang dia pengen gitu. Nah, tapi ngabisin waktu sama kalian saat itu gitu, mungkin ada satu periode di mana kalian ini tuh kayak rutin komunikasi gitu. Tapi sekali lagi, ini nggak harus dalam hubungan asmara ya, bisa jadi teman, bisa jadi anggota keluarga atau siapapun juga gitu. Tapi yang aku rasa itu di sini ada satu periode di mana momen yang dimaksud di sini itu satu periode di mana mungkin dia kayak rutin komunikasi sama kalian, atau dia rutin ngeliatin kalian gitu loh. Maksudnya rutin ngeliat apa yang kalian lakukan di hidup kalian gitu. Intinya kalian ngisi hidup dia sampai pelan-pelan dia itu nemu dikit-dikit gitu soal diri dia gitu. Jadi sadar kayak, oh iya kok aku relate ya sama ini gitu. Mungkin dari ngobrol sama kalian ada beberapa kata-kata dari kalian yang terus dia bikin dia sadar itu gitu. Kayak kok aku relate ya sama ini. Atau misalnya kalian ngelakuin sesuatu, mungkin kalian coba ikut kelas ngelukis gitu misalnya. Ini random banget contohnya, tapi ini emang contoh gitu. Kalau misalnya kalian pasti ada sesuatu yang lebih resonate gitu, mungkin yang kalian ngerasa kayak, oh waktu itu aku pernah ikut ini gitu, aku ngajak si orang ini ikut gini gitu, mungkin emang itu maksudnya. Terus itu intinya mungkin kalian ngajak dia, atau dia sadar sendiri dia pengen nyoba ngelukis juga gitu, karena ngelihat kalian ngelukis kok asik gitu, dia jadi pengen nyoba sendiri juga. Mungkin malah ngelukis itu justru jadi sarana dia ngungkapin apa yang dia rasain gitu, ngungkapin rasa frustasi dia, ngungkapin perasaan-perasaan yang ketumpuk di dalam diri dia, sampai akhirnya keinginan yang dia mau itu, apa yang mau dia jalani di dalam hidup dia itu muncul sendiri pada akhirnya dia bisa tahu itu sendiri tanpa perlu usaha banyak gitu. Intinya dia tuh kayak jadi kayak apa namanya, dari apa yang dia lakuin sama kalian atau apa yang dia bicarain sama kalian itu, dia jadi kayak nemu apa yang dia suka itu tadi, apa yang mau dia jalanin, prinsip hidup kayak gimana yang cocok sama dia. Mungkin apa yang selama ini bikin dia frustasi, dia jadi nemu gitu, kenapa dia stuck, trauma apa aja yang dia simpan, kayak gitu-gitu, yang pada akhirnya ngebawa dia ke situasi dia yang sekarang. Kayak intinya dia tuh nemu serpian-serpian lain di dalam diri dia yang dia sendiri juga mungkin baru kenal saat itu, karena dia diajak kalian untuk involve di satu kegiatan atau di obrolan kalian itu, kayak gitu-gitu. Dia juga belajar dari sini kalau dia itu nggak harus nyari jalan yang tersedia buat dia gitu, tapi dia juga bisa nyiptain apa yang dia mau ciptain di dunia ini gitu loh. Dia bisa create hidup dia sendiri atau ngerangkai masa depan dia sendiri gitu dari apa yang dia lakuin saat ini, dan nggak harus benar-benar plek gitu. Maksudnya nggak harus benar-benar apa yang dia lakuin gitu, tapi dia bisa nyoba-nyoba, dia jadi berani nyoba, dia jadi berani berkreasi sama diri dia sendiri, kayak gitu loh. Dan semua ini dia dapetin dari interaksi-interaksi kecil sama kalian gitu, kayak obrolan kecil antar manusia, dan itu bisa ngebawa dia untuk ngebenerin hidupnya. Itu yang bikin memori ini tuh benar-benar bermakna banget buat dia, kayak gitu. Selanjutnya kita lihat perasaan dia saat itu, saat momen ini terjadi kayak apa, sama perasaan dia sekarang kalau misalnya dia nginget-nginget satu momen ini lagi. Untuk yang saat momen ini terjadi kita dapat go the distance. Untuk yang sekarang dia kalau ngelihat ini lagi kita dapat co-create. Nah ini lucu. Ini lucu banget karena kita bisa lihat di dua kartu ini tuh sama-sama ada si leopard ini kan. Ini kita ada sama-sama ada leopard ini, dan dari dia sendirian di kartu yang sebelumnya ini dia jadi punya teman kecil gitu, punya si All ini. Kayak sebelumnya waktu kenangan ini terbentuk, yang dia rasain itu tuh dia kayak harus sampai ke garis finish gitu loh, kayak apapun itu gitu, kayak gak mau tahu, pokoknya kan dunia ini maksudnya kayak gak mau tahu, dia harus jadi juara di dalam apapun yang dia lakuin gitu. Dia ngerasa di dunia dia tuh kayak gitu, dan dia harus ngelakuin semua itu sendirian. Kadang mungkin kita tahu kita bisa ngejalanin hidup kita dengan baik, kayak kita tahu kita bisa ngeraih pencapaian yang bisa kita ambil, tapi kadang kita tuh kurang ngamatin gitu loh. Maksudnya kita kurang sadar sama tujuan kita untuk ngeraih semua pencapaian itu gitu.
apa itu didasarin sama rasa emang kita pengen berkembang, rasa kita pengen karena apa itu didasarin sama rasa motivasi di dalam dari dorongan dari dalam kita sendiri, atau itu didasarin sama rasa takut gak dihargai gitu loh. Untuk dia sebelum ada interaksi sama kalian ini, yang aku rasain itu dia lebih ke takut gak dihargai, takut ketinggalan sama hidupnya. Jadi dia tuh berusaha jadi yang terbaik terus gitu, karena dia takut dianggap gak cukup hebat gitu sebagai diri dia. Dia berusaha mungkin selalu jadi orang yang paling dikenal banyak orang, karena dia takut dilihat gak punya teman gitu. Apapun itu yang pengen dia coba capai gitu, misalnya dia takut dianggap nggak hebat, jadi dia pengen jadi juara kelas terus gitu, atau mungkin dia itulah intinya ketakutan kayak gitu, kalian ngerti lah apapun yang resonate buat kalian sama dia. Tapi intinya apapun itu yang dia coba capai, dia tuh lakuin itu karena ada rasa takut gitu loh, karena terpaksa gitu. Makanya itu yang bikin dia pada akhirnya tertekan sendiri pada waktu dia pada akhirnya masuk ke ketagihan ini gitu. Sedangkan sebenarnya yang dia capai itu mungkin nggak benar-benar dia pengenin di dalam hatinya dia, cuman karena dia terbiasa untuk go the distance ini, untuk mencapai finish line pertama gitu, untuk mencapai target dia di waktu yang dikit kayak gitu-gitu. Nah sekarang dia tuh tahu gitu kalau dia mau ngelakuin sesuatu, dia tuh jadi ngelakuin atas dasar cinta gitu, maksudnya atas dasar emang dia yang mau, atas dasar motivasi di dalam dia sendiri gitu. Dia akan ngasilin sesuatu yang lebih hidup gitu. Kayak si telur ini, telur kan emang lebih punya kehidupan dong di dalamnya dibanding pita garis finish gitu. Dia sekarang jadi tahu gitu apa yang mau dia hasilin di dunia ini, apa yang mau dia lakuin, dan perasaan puas yang mau dia rasain itu kayak gimana tuh sekarang dia tahu gitu. Selama perjalanan itu pun dia dapat bonus gitu. Dia dapat teman untuk sama-sama ngerangkai hidup masing-masing si burung hantu ini gitu. Dari yang tadinya rasa tertekan sama frustasi itu yang dia tanggung sendiri, sekarang dia punya teman untuk tahu seenggaknya dia tuh nggak pernah sendiri kayak gitu. Jadi rasa takut itu nggak perlu amat, pada akhirnya itu dia tahu itu sekarang. Itu yang dia rasain, dan dia bersyukur banget dengan adanya si burung hantu ini. Burung hantu kan dikenal kebijaksanaannya ya, dia juga ngerasa kalian itu teman yang bijaksana dan tahu banyak soal kehidupan gitu. Jadi dia bisa lebih banyak belajar dari kalian, dia udah banyak belajar dari kalian, dan dia bisa lebih banyak belajar lagi dari kalian. Itu yang dia rasain. Sekarang terakhir kita lihat apa sih yang mau dia lakuin sama kenangan ini. Kita dapat Five of Swords. Nah, dia tahu kayak pikiran negatif, kayak rasa takut, kecemasan, itu semua tuh nggak akan berhenti datang gitu semaju apapun dia di hidupnya. Walaupun dia udah hidup sesuai apa yang dia mau, bisikan untuk ngebawa dia untuk ngerasa takut itu pasti datang terus gitu loh. Tapi selain bisikan itu, sekarang dia tuh punya bisikan lain. Kalau dia ingat kenangan ini, dia akan ingat kalau dia pernah ngelepas diri dia dari periode dia ketagihan sama sesuatu itu gitu loh. Dengan dia kembali ke diri dia sendiri, dia tuh bisa ngelihat lagi gitu apa yang bisa dia lakuin, untuk ngembangin diri dia, dan nggak dikuasain sama rasa takut dia itu gitu. Dia udah lebih kenal sama diri dia sendiri, sama apa yang dia suka, sama apa yang dia harus lakuin kalau kira-kira perasaan takut ini udah mau nguasain dia gitu. Dia bukan kayak dia yang dulu lagi gitu, yang tanpa arah lagi. Dia sekarang tuh kayak udah punya pemandu, dia punya kalian gitu, dia punya kalian sebagai teman, dia udah punya dia udah punya jati diri dia lagi gitu. Dia udah punya pengetahuan apa yang dia suka, apa yang harus dia lakuin kalau misalnya dia ngerasa sedih, kalau misalnya dia ngerasa frustasi, dia harus tumpahin kemana. Dia tuh udah punya itu sekarang, dan dia udah dia juga tahu kalau sekarang dia tuh udah bisa ngehasilin mungkin kayak hasil karya, atau dia udah punya sesuatu yang bisa dia banggain gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin dia ngerasa dia tuh bisa ngapresiasi diri dia sendiri gitu. Mungkin kalau dulu dia tersesat karena dia ngerasa dia nggak berguna, dia nggak percaya sama diri dia sendiri. Tapi kalau dia udah tahu ada hal di dalam diri dia yang layak diapresiasi, segoyah-goyahnya dia sama kecemasan atau rasa takut ini itu nggak akan separah yang dulu gitu loh. Seenggaknya sekarang dia ada pijakan untuk tetap berdiri sebagai diri dia. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang ternyata ini miring, aku baru sadar.
kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kayak klik sama kalian, kayak mungkin kalian pernah ngajak teman kalian ngelakuin sesuatu tapi kalian gak sadar terus habis itu hidup dia berubah karena itu gitu, kalian bisa langsung ceritain di comment section kalau emang kalian mau cerita. Dan aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Tapi sekali lagi, kalau emang kalian mau keep ini sebagai privacy, aku sangat menghargai itu. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, biar kita bisa sama-sama senang-senang di reading kayak gini. Terakhir, terima kasih banget ya udah nonton sampai akhir. Aku harap kalian bersenang-senang di reading ini. Take care selalu sama diri kalian sendiri. Semoga apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu, dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pal 4, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga di reading kali ini kita bisa sama-sama have fun tanpa ngebawa segala sesuatunya terlalu serius. Oke, tapi sebelum mulai ke readingnya, aku mau ngingetin dulu untuk selalu tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari setiap reading pilih kartu tarot kayak gini. Karena balik lagi, reading pilih kartu kayak gini kan general ya, jadi belum tentu semua kalimat yang aku ucapin itu bakal resonate sama kalian semua gitu yang milih file ini. Jadi penting banget untuk tetap bijaksana dalam memilih mana yang emang cocok untuk kalian, mana yang kalian rasa bukan untuk kalian, karena mungkin emang itu pesan untuk orang lain. Kalian yang paling tahu dari dalam hati kalian sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau sesuatu yang lebih reading kayak gini, yang lebih personal untuk kalian, kalian bisa langsung ke Instagram aku, atau kalian bisa lihat tema apa aja yang udah kita yang udah kita jadiin video di channel aku. Kalian bisa request ke Instagram aku tema apa yang kalian mau dibacain, atau kalian bisa nanya pertanyaan kalian sendiri. Kalian bisa langsung DM Instagram aku kalau misalnya kalian mau langsung booking atau kalian mau nanya-nanya lebih banyak lagi. Pokoknya intinya kalau kalian mau private reading, kalian bisa langsung DM Instagram aku aja. Linknya udah ada di description box gitu. Nah, terus yang terakhir, sekali lagi, ini nggak harus pasangan dalam kehidupan asmara kalian ya. Jadi bisa jadi ini keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi siapapun itu gitu. Bisa kalian tentuin sendiri orangnya, bisa kalian secara random aja terus kalian lihat kira-kira kenangan ini kalian alamin sama siapa kayak gitu. Nah, jadi untuk momennya kayak apa kenangan yang dia inget tentang kalian, kita dapat Ace of Wands reverse, Nine of Pentacles reverse, The Hangman reverse, Eight of Swords reverse, sama King of Pentacles reverse. Semuanya reverse. Jadi untuk pile ini semua kartu tarot yang kita dapat itu reverse. Mungkin untuk beberapa dari kalian yang milih pile ini, kalian tuh nggak sadar kalau momen ini ada gitu, karena kemungkinan untuk sebagian besar dari kalian gitu, atau sebagian dari kalian, momen ini terjadi tanpa kalian tahu gitu. Misalnya dia ngelihat kalian di sosial media kalian gitu, atau kalian cerita sama dia sesuatu, terus ada satu hal yang kalian omongin yang jadi kayak aha momennya dia gitu loh, kayak yang bikin dia sadar sesuatu maksudnya gitu. Tapi kayaknya dia nggak pernah ngungkapin ini ke kalian, jadi kemungkinan besar kalian itu nggak tahu kalau momen ini ada di hidup dia gitu, dan ngelibatin kalian gitu. Mungkin dia nggak pernah kalian komunikasiin, cuman mungkin kayak terjadi tapi kalian nggak tahu kalau efeknya tuh segitunya gitu loh buat dia. Ini kayak gitu. Tapi intinya dia ini pernah kayak dari si Ace of Wands reverse ini, dia tuh kayak pernah kehilangan motivasi gitu, entah karena apa, mungkin dia ngerasa udah nggak ada perkembangan di dalam hidup dia, atau mungkin dia bosan ngejalanin apa yang dia jalanin saat ini, bisa jadi sekolah dia, atau kuliah dia, atau karir dia, atau bahkan mungkin dia bosan sama hubungan dia sama siapapun itu gitu. Bisa jadi di dalam hubungan asmaranya dia saat itu, bisa jadi dia bosan sama hubungan dia sama salah satu anggota keluarga dia, atau teman yang dia harus kontak tapi dia malas kontak sama mereka. Intinya dia tuh ada kehilangan motivasi gitu di dalam hidupnya dia saat itu. Kayak ada kondisi dia nggak semangat hidup gitu loh intinya. Entah dari dekat atau enggak, dia tuh ngeliat kalian nikmatin hidup kalian banget saat itu. Kayak entah apa yang dia lihat, bisa jadi itu di pergaulan kalian, di akademis kalian, mungkin nilai-nilai kalian bagus, atau pergaulan kalian di sekolah juga bagus, atau pergaulan kalian di kuliah bagus, kegiatan organisasi kalian bagus gitu, atau mungkin kalian banyak pencapaian, atau mungkin di karir kalian tuh kalian sukses banget, atau di bisnis kalian juga berjalan dengan baik banget gitu.
atau banyak orang kenal kalian di sosial media, di dunia nyata kayak gitu. Intinya dia ngeliat kalian itu kayak yang enak banget sih jadi File 4 ini, hidupnya enak banget sih si File 4 ini, kayak gitu gitu loh. Mungkin kalian akan bilang kalau hidup kalian sebenarnya mungkin nggak seenak itu juga gitu loh, tapi balik lagi yang kita lihat itu kan di mata dia ya, kita ngelihat energi apa yang dia lihat, apa yang dia alamin saat itu. Nah saat itu tuh dia benar-benar pengen gitu loh hidup ada di posisi kalian, dan kita tuh ngelihat dari kacamata seseorang yang emang udah bosen sama hidupnya gitu loh. Maksudnya kita ngelihat kacamata seseorang yang nggak ada motivasi di dalam hidupnya. Jadi dengan orang yang puas aja, maksudnya dari kacamata orang yang puas sama hidupnya aja, kita tuh bisa ngelihat orang lain lebih baik lagi dari hidup kita. Gimana orang yang emang udah nggak punya motivasi sama hidupnya sendiri, kayak gitu, dia akan lebih rawan ngerasa iri sama orang lain. Dia akan rawan gimana ya, dia akan lebih gampang untuk ngerasa orang lain itu lebih beruntung dari dia, karena dia ngerasa dia nggak beruntung gitu. Jadi untuk ada orang yang lebih beruntung dari dia itu tuh gampang banget gitu loh untuk tahu itu. Walaupun mungkin kalian ngerasa nggak beruntung banget, tapi di matanya dia kalian itu saat itu beruntung banget gitu loh. Dia pengen hidup ada di posisi kalian, kayak gitu. Nah, dia ngeliat itu, yang pertama aku rasain itu lebih ke iri sih, maksudnya kayak lebih kayak ke dia pengen ada di posisi kalian itu tadi. Tapi ada satu momen dimana dia belajar dari momen itu gitu, kayak ada satu titik balik gitu, kayak kalau apa yang kalian punya pun itu kalian nikmatin karena kalian tahu apa yang kalian punya gitu. Maksudnya saat itu di mata dia kalian itu tuh sadar banget apa yang kalian punya, kayak misalnya pokoknya intinya kalian tuh sadar banget apa yang kalian punya, dan kalian bisa pakai itu dengan baik untuk kemajuan kalian, untuk kepuasan kalian, untuk kebahagiaan kalian gitu. Kayak misalnya kalian punya banyak teman, kalian itu benar-benar ngejaga hubungan kalian sama teman-teman kalian itu gitu, bukannya menutup diri dari mereka gitu. Contoh lain misalnya dia tahu kalian itu orang yang kreatif, dia lihat kalian itu nggak takut buat nyoba bikin hasil karya baru atau mencoba hal baru kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh mungkin jadi sadar saat itu gitu loh. Jangan-jangan dia juga punya apa yang kalian punya itu, tapi mungkin selama ini dia yang tutup mata sama semua berkah itu gitu loh. Mungkin selama ini juga banyak yang sayang sama dia, banyak temen yang sayang sama dia, banyak temen yang peduli sama dia, tapi dia karena udah terlalu frustasi sama hidupnya itu, udah terlalu ngerasa dia nggak punya apa-apa. Karena balik lagi, kalau misalnya kita udah ada di mindset yang kita nggak punya apa-apa itu, udah ada di mindset yang kita nggak beruntung itu yang akan termanifestasi di dalam hidup kita gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita ngerasa kita nggak beruntung, kita akan bertindak seolah-olah kita tuh emang orang yang nggak beruntung, walaupun ada beberapa temen pun di sekitar kita. Kalau kita emang ngerasa kita nggak punya teman, kita nggak akan ngerasa punya teman sama itu semua gitu loh. Di sini kelihatan dia yang kayak ngerantai hidup dia sendiri gitu. Mungkin emang dia tuh orang yang bertalenta, mungkin dia punya banyak bakat, tapi dia nggak pernah ngelihat bakat itu karena dia terlalu sibuk ngelihat bakat orang-orang lain gitu. Dia ngelihat orang lain itu lebih bagus dari dia ngelihat orang lain itu lebih jago dari dia dalam hal apapun itu. Jadi dia nggak ngelihat yang apa yang dia punya, apa yang sebenarnya ada di sekitar dia kayak gitu. Dia milih nutup mata sama itu semua, dan itu semua tapi bukannya dia ngelakuin dengan sengaja. Dia mungkin juga nggak sadar dia tutup mata sama itu semua, cuman karena emang dia udah terbiasa aja sama mindset yang dia nggak punya apa-apa itu, sama mindset yang dia tahu orang lain tuh lebih bagus dari dia, makanya dia kayak nutup dirinya dia sendiri sama apapun yang dia punya itu, apa yang bisa dia kembangin itu, kayak gitu. Nah, dari satu momen ini ada satu momen intinya dia yang bikin dia ngerasa kayak aku nggak tahu apa yang terjadi, karena bisa aja beda-beda untuk setiap orang yang milih file ini ya. Jadi aku akan ngebuka ini momennya kayak apa, tapi intinya dari satu momen ini kalian itu kayak tanpa sadar ngajarin dia buat ngelihat dunia dari perspektif yang baru gitu loh. Kayak lebih sadar sama apa yang dia punya dan nggak ngurung dia dan dengan ngelihat apa yang orang lain punya doang, dia jadi ngelihat apa yang dia punya, ternyata dia juga bisa sekaya kalian gitu. Kaya di sini maksudnya dalam arti mungkin kaya akan talenta, kaya akan pengetahuan, kaya akan apapun gitu. Jadi bukan soal harta doang. Mungkin iya ada beberapa dari kalian yang soal harta, tapi maksudnya itu bisa soal apapun gitu. Intinya di momen ini tuh dia jadi paham kalau dia juga punya banyak gitu tanpa dia sadari. Nah, kita lihat apa sih yang bikin momen ini bermakna banget buat dia. Kita dapat
lightning dengan power, sama fog dengan veil. Nah, kenapa ini bermakna banget buat dia? Karena tadinya dia tuh nggak sadar kalau apa yang dia punya itu sebenarnya jumlahnya nggak beda jauh gitu sama apa yang kalian punya. Dia kira tadinya kalian tuh jauh lebih kayak kaya gitu dibanding dia. Kayak kalian tuh orang yang emang udah ditakdirkan beruntung, tapi dia enggak gitu. Sekali lagi yang aku maksud di sini, yang aku maksud kaya di sini tuh bisa jadi emang soal kepunyaan material, maksudnya soal kekayaan akan harta gitu, soal cinta yang kalian peroleh dari orang-orang di sekitar kalian. Mungkin kalian dapat banyak perhatian dari orang-orang di sekitar kalian, atau mungkin soal bakat dan kemampuan kalian. Jadi nggak harus soal harta. Ini bisa jadi apapun, tergantung mana yang sesuai sama kondisi kalian. Tadinya itu semua ketutupan sama kabut tebal gitu loh, yang tanpa sengaja dia ciptain sendiri di pikiran dia, karena dia terlalu fokus sama apa yang kalian punya dibanding sama apa yang dia punya. Jadi numbuhin rasa insecure juga gitu di dalam diri dia kalau dia nggak sehebat kalian, karena apa namanya, itu intinya dia numbuhin kenapa tiba-tiba hilang. Jadi intinya itu numbuhin rasa insecure di dalam diri dia kalau dia tuh nggak sehebat kalian gitu di pikiran dia. Tapi balik lagi, ini di pikiran dia gitu, rasa insecure ini itu cuma ada di pikiran dia. Ini yang bikin dia nggak lihat kekayaan dia yang sebenarnya gitu loh. Rasa insecure ini tuh kayak kabut yang nutupin apa kekayaan si gunung-gunung ini yang dia punya sebenarnya. Cuma dia nggak tahu, jadi belum kepake aja gitu. Dan itu nggak enak banget rasanya kayak si Eight of Swords ini gitu, diikat sama pikiran sendiri. Dan kalau misalnya kita udah keikat sama pikiran sendiri dan dia nggak bisa misahin pikirannya dia itu sama kesadarannya dia, emang susah untuk terbebas dari itu gitu loh. Karena apapun yang ada di pikiran dia itu saat itu tuh dia anggap itu kenyataan gitu. Rasa insecure dia anggap itu tuh nyata gitu, padahal sebenarnya mungkin itu yang apa namanya, pikiran dia yang playing tricks on him aja, on them aja gitu loh. Nah, momen yang kita bahas di sini itu tuh kayak apa namanya, kayak kilat gitu. Ini kilat kan, lightning tuh kilat ya, petir atau kilat, intinya gitu lah. Pokoknya si satu momen ini tuh kayak nyadarin dia, kayak ngagetin dia gitu loh, kayak ador gitu loh, kayak woi ini gitu loh, kayak kilat yang datang gitu ke hidup dia, yang tadi aku bilang kayak aha moment gitu loh. Gak tahu apa yang dia lihat dari kalian atau apa yang dia pelajarin dari kalian saat itu, atau apa yang kalian omongin mungkin ke dia gitu. Mungkin kalian nasehatin dia sesuatu, atau kalian apa namanya, kalian muji dia atau apapun itu. Intinya satu momen itu tuh benar-benar kayak ngilangin kabut insecure dia yang selama ini dia simpan ini gitu. Bisa jadi itu tadi, kalian muji dia karena sesuatu, atau dia ngelihat kalian terus dia jadi terinspirasi nyobain apa yang kalian lakuin, terus dia sadar ternyata dia juga bisa gitu. Atau kalian cerita sesuatu tentang diri kalian yang bikin dia sadar hidup kalian juga ternyata nggak sempurna. Bisa jadi momen apapun itu, sekali lagi. Tapi momen ini tuh benar-benar ngebekas banget buat dia, karena emang satu momen ini, karena si satu momen ini gitu, satu hal yang kalian lakuin atau kalian bilang ke dia itu nyelamatin dia dari rasa insecure itu, dari rasa nggak bersyukur atas apa yang dia punya di hidup dia. Dan terjadinya juga cepet banget kayak kilat tadi gitu. Dan dia jadi, maksudnya sejak terjadi ini dia tuh benar-benar kayak iya juga ya, ternyata aku juga bisa jadi ini ya, King of Pentacles ini ya. Sebenarnya di dalam aku juga King of Pentacles ini, tapi aku yang ngikat diri aku sendiri kayak gitu. Itu bikin dia sadar. Nah terus kita lihat perasaan dia waktu momen ini terjadi sama perasaan dia sekarang kalau misalnya dia ngelihat lagi momen ini ke belakang. Untuk perasaan dia saat itu kita dapat not for you, ini pas banget by the way, sama deep knowing. Kalau yang saat ini saat ini kalau dia kilas belakang lagi satu momen ini yang dia rasain itu ini. Nah, jadi untuk perasaan dia sebelum momen ini terjadi itu digambarin sama fortune cookie yang isinya tulisan not for you atau bukan untuk kamu. Jadi kalau kalian nggak tahu, fortune cookie dia itu satu kue. Biasanya ada di Chinese restaurant atau kayak kedai Chinese food tradisional gitu. Jadi di dalam satu kue ini itu ada kertas ramalan gitu ya, bisa jadi sesuai sama apa yang bakalan kita alamin ke depannya gitu. Nah untuk dia, kayak yang tadi itu kita bahas sebelumnya, dia ngerasa emang kayak dia tuh ditakdirin buat jadi orang yang gak beruntung gitu loh.
dia mungkin emang di pikiran dia tuh nggak ditakdirin buat jadi orang yang kaya tadi itu gitu. Entah maksudnya itu harta material, pergaulan, kepintaran, bakat, atau apapun itu, dia ngerasa emang dia bukan ditakdirin buat itu semua gitu. Waktu momen ini terjadi, dia tuh masih yakin kalau takdir ini tuh nggak bisa diubah gitu loh, karena emang ini yang digarisin untuk dia. Kalau emang dia tuh orang yang kurang beruntung, dan kalau emang dia orang yang kurang beruntung, dia akan terus kurang beruntung gitu di dalam pikirannya dia saat itu. Dan dia cenderung kesel sama keadaan dia saat itu. Dia nggak mau jadi orang yang kayak gitu, tapi menurut dia itu takdir dia gitu. Dia cenderung nyalahin takdir dia atas apa yang dia nggak punya saat itu. Vibe-nya tuh kayak dosa apa sih yang aku punya, kayak udah jelek, gak pinter, gak laku lagi gitu, kayak gitu. Mungkin nggak persis ya, tapi vibe-nya itu keluhan-keluhan atas apa yang dia nggak punya gitu loh di kartu ini. Nah, sekarang kalau dia ngelihat balik lagi, dia tuh ngerasa kayak di satu momen yang dia alami sama kalian ini gitu, itu kayak ngasih penerangan gitu loh. Maksudnya kayak uh, bulan itu kan nunjukin, bulan di sini kan ada bulan nih. Bulan itu tuh nunjukin sesuatu yang kita sesuatu yang tersembunyi gitu loh. Maksudnya ada sesuatu, satu sisi dari bulan itu tuh kan belum kita lihat gitu. Jadi kalau kita ngelihat bulan dari bumi itu kan kita cuma ngelihat satu sisi. Ada satu sisi yang dia umpetin gitu. Bukan diumpetin sih. Ada satu sisi yang kita tuh belum lihat kayak gitu. Nah, si satu momen ini tuh jadi penerangan buat dia sama satu sisi dari dia yang dia belum ngelihat itu gitu, karena dia terlalu sibuk ngelihat hidup kalian gitu atau hidup orang-orang lain yang di sekitar dia. Kayak dia dikasih lihat kayak si kekayaan dia ini, maksudnya dia jadi lebih apa ya kata yang tepat ya, dia jadi kayak lebih sadar gitu, lebih aware sama apa yang dia punya, dan akhirnya bersyukur sama itu semua gitu loh. Bersyukur kalau dia tuh punya itu gitu, kalau ternyata tuh dia punya itu, karena ternyata dia tuh udah melimpah gitu sebelumnya juga. Dia sadar kalau selama ini dia yang menolak buat lihat sisi kayanya dia ini, karena dia dibutain sama rasa kemalangan yang dia simpan sebelumnya gitu kan. Kalau dia ngelihat diri dia yang sebelumnya, waktu dia belum dapat pencerahan ini, dia tuh bersyukur. Satu hal lagi adalah kalau dia tuh tahu kalau dia tuh udah tambah pinter. Maksudnya tambah pinter di sini adalah bukan tambah pinter lah, tambah bijaksana lah gitu. Itu kata yang lebih tepat ya. By the way ini miring terus ya, kayaknya kedorong sama aku tapi udahlah. Iya, intinya maksudnya tambah bijaksana di sini adalah dia tuh tambah terbuka sama berkat yang dia punya gitu, sama apa yang dia punya. Dia tambah terbuka sama kemungkinan-kemungkinan yang gak terbatas gitu kalau dia bisa dapetin lebih lagi. Terbuka sama rasa syukur dan gak nolak kebahagiaan yang sebenarnya bisa dinikmatin gitu. Kayak gimana kalian nikmatin berkah yang jatahnya kalian gitu. Dia ngerasa dia udah bisa jadi kaya gitu, dan dia bersyukur banget dengan itu. Dia tahu kekayaan dia bisa ngenalin kekayaan dia itu. Nah, terus untuk selanjutnya yang terakhir kita lihat, aku lupa lagi apa yang mau dia lakuin sama kenangan ini selanjutnya. Untuk kalian kita dapat 2. Yang pertama itu The Magician, sama yang kedua kita dapat The High Priestess. Nah, jadi event ini tuh bener-bener event besar banget di dalam hidup dia gitu. Yang kita dapat di sini Major Arcana nomor 1 sama 2. Jadi Major Arcana itu kayak ngejelasin event besar di dalam hidup kita gitu, dan 1 sama 2 itu benar-benar ngelambangin kayak langkah awal yang maju gitu. Kayak dia udah bisa ngebawa diri dia maju di kehidupan dia berkat adanya momen ini sama kalian. Magician itu soal manifestasi. Dia sadar kalau dia itu berkelimpahan. Dia sadar untuk dapetin kelimpahan yang lebih banyak lagi, kayak yang dia mau gitu. Dia udah punya alat-alat yang lengkap gitu disediain buat dia. Untuk ngerasa bersyukur, dia udah punya hal-hal yang bikin dia ngerasa bersyukur itu gitu. Untuk untuk ngeraih keberhasilan, dia tuh udah punya bakat-bakat ya, udah punya skill-skill ya yang bisa dia pakai untuk itu. Untuk misalnya kalau dia mau ngebangun usaha, dia udah punya modal ya kayak gitu. Atau misalnya dia mau berkarir dalam satu bidang, dia udah punya skill-skill ya untuk itu. Atau misalnya dia mau deket sama satu orang, dia udah punya kesiapan hati untuk ngejalin hubungan kayak gitu loh. Dan dibalik itu semua, dia juga punya koneksi yang erat sama intuisi dia gitu buat ngebimbing dia dalam proses manifestasi ini gitu. Jadi momen ini tuh dia pakai sebagai alat, sebagai pelajaran, sebagai pegangan gitu kalau dia udah punya apapun yang dia butuhin buat nuntun dia dalam milih langkah mana yang dia bakal
yang dia bakal ambil untuk bawa dia ke hasil yang lebih memuaskan juga untuk dia, atau yang lebih asik buat buat dia ambil langkah-langkah mana, tergantung mana yang jadi prioritas dia, kayak gitu. Intinya dia jadi tahu lebih banyak soal apa yang dia punya, dan dia tahu kalau dia bisa memanifestasi lebih banyak lagi dari situ gitu, dengan rasa syukur yang dia pelajari di sini gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ngerasa nih tapi kayaknya kalian nggak sadar, tapi intinya kalau misalnya kalian ngerasa punya seseorang di dalam hidup kalian yang ngalamin perubahan kayak gini dan kalian mau cerita, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Tentunya kalau misalnya kalian mau berbagi itu, kalau misalnya kalian mau keep ini sebagai privacy, silakan juga gitu loh, aku hargain banget. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, biar kita bisa berbagi fun ya, berbagi asiknya bareng-bareng. Dan terakhir aku harap kalian have fun di reading kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian, jaga kesehatan, dan see you in the next reading. Dadah.